Universitas Indonesia Manado. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Isu Terkini Perawatan Paliatif. Di mana ada isu terkini perawatan paliatif. Seorang bayi G lahir dalam keadaan tragis. Ibunya, Nyonya G, berusia 18 tahun ketika diperkosa saat menyeberang secara ilegal dari Meksiko ke Amerika Serikat. Dan bayi G adalah akibatnya. Bayi G lahir dengan holoprosencephaly, kelainan perkembangan otak struktural yang parah, sehingga ia kehilangan harapan untuk berinteraksi secara bermakna dengan manusia. Ia juga didiagnosa menderita gagal hati progresif. Tim kesehatan memberitahu ibunya bahwa harapan hidupnya hanya dalam hitungan minggu dan kualitas hidupnya akan terbatas karena ketidakmampuan beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain. Ibunya tampaknya memahami situasi buruk yang dihadapi bayinya dan mendaftarkan bayinya dalam program perawatan paliatif di rumah. Selama kunjungan rumah, Ibu G sangat perhatian dan peduli kepada bayinya. Pemberian makan dilakukan sesuai jadwal, pemberian obat dilakukan secara akurat, dan suhu tubuh dipantau terus. Ibu G dengan fasih menjelaskan setiap detail perawatan bayi G dan harapannya untuk meninggal dengan tenang di pelukannya. Setelah tinggal ketiga kali di unit perawatan ICU, staf rumah sakit bersikeras agar bayinya dipindahkan ke fasilitas perawatan terampil daripada pulang ke rumah dengan perawatan paliatif. Nyonya G dengan enggan setuju dan bayi itu dirawat di fasilitas perawatan terampil pediatrik, di mana ia mengalami diabetes insipidus yang mengakibatkan episode hipertermia yang kejang yang sering terjadi yang menyebabkan ruang inap ICU lebih lanjut. Staf mengungkapkan rasa frustasi atas keinginan sang ibu yang tampaknya saling bertentangan. Ia menyatakan bahwa ia menginginkan pendekatan paliatif tetap berulang, menuntut terapi yang dapat memperpanjang hidup. Staf seringkali menyatakan kekhawatiran bahwa mereka menyiksa sang anak untuk menuruti keinginan sang ibu. Penyakitnya HPE holoprosencephaly adalah malformasi otak langkah yang terjadi akibat kegagalan otak depan embrioi untuk terbagi menjadi dua belahan atau hemisfer, terpisah selama minggu keempat hingga keenam kehamilan. Kondisi ini seringkali disertai dengan kelainan kraniofasial seperti cacat pada wajah dan tengkorak. Tingkat keparahan bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kisah bayi G bukanlah hal yang asing di kalangan anak-anak menjelang akhir hayat. Prinsip-prinsip etika otonomi, kebaikan hati, dan keadilan berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Tetapi karena anak-anak tidak mampu mengambil keputusan, pengambilan keputusan berada di tangan ibu pengganti. Secara umum, orang tua dianggap sebagai ibu pengganti terbaik yang tersedia pada anak-anak mereka. Ibu G merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk bayi laki-lakinya. Ibu pengganti pada gilirannya terbiasa diharapkan untuk bernalar menggunakan penilaian substitusi atau dalam kasus bayi seperti ini di mana pasien tidak pernah kompeten menggunakan standar kepentingan terbaik. Tekanan moral lebih mungkin berkembang ketika staf telah memiliki hubungan yang lama dengan pasien seperti yang terlihat pada kasus ini. Salah satu kekhawatiran staf adalah penderitaan pasien mereka. Konsep penderitaan spiritual dan eksistensial berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Namun masing-masing orang tua memiliki pandangan berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan hati dan bagaimana menilai penderitaan anak mereka sendiri. Baiklah,
sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Pas, baiklah, untuk waktu dan kesempatan saya ucapkan banyak terima kasih.